Augustine of Hippo atau Aurelius Augustinus adalah seorang filsuf dan teolog Kristen yang lahir pada tahun 354 di Tagasta, Aljazair. Ia hidup di masa transisi Kekaisaran Romawi menuju abad pertengahan, sebuah periode yang penuh gejolak politik dan sosial. Augustinus memulai perjalanan hidupnya sebagai pencari kebenaran. Meskipun tumbuh di lingkungan yang kuat yang dipengaruhi oleh kekristenan, masa mudanya justru diwarnai oleh gaya hidup yang menjauh dari prinsip-prinsip agama. Pada saat Augustinus berusia 19 tahun, Augustinus membaca buku filsafat karya Cicero. Filsafat ini menawarkan jalan untuk menemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Sejak saat itu, pencarian kebenaran dan kebijaksanaan juga menjadi tujuan hidup bagi Augustinus. Karya-karyanya seperti The City of God menjadi penghubung antara filsafat klasik dan teologi Kristen modern. Salah satu ide utamanya adalah pentingnya keadilan dalam legitimasi pemerintahan. Augustinus percaya bahwa tanpa keadilan, pemerintah tidak lebih dari sekumpulan perampok besar. Augustinus menyatakan bahwa keadilan adalah inti dari legitimasi pemerintahan. Ia melihat pemerintah sebagai pelindung masyarakat yang bertanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dan menjamin hak-hak rakyat. Tanpa keadilan, pemerintah kehilangan makna dan berisiko berubah menjadi entitas yang menindas rakyatnya. Menurut Augustinus, keadilan mencangkup lebih dari sekedar penegakan hukum. Ini juga berarti memastikan distribusi kesejahteraan yang merata, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan transparansi dalam kebijakan publik. Untuk menggambarkan pemikiran Augustinus, kita dapat melihat kasus nyata, yaitu seperti kasus korupsi dalam distribusi bantuan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Misalnya pada masa pandemi COVID-19. Untuk pejabat luar pemerintahan Kemensos serta kerugian swasta sebagai zakat, kasus juga korupsi dan bantuan sosial COVID-19. Penurunan daripada dana penanganan COVID-19 berupa paket makanan pokok di Kemensos senilai 5,9 triliun rupiah. KPK mengungkap ada kesepakatan menteri untuk sang menteri sebesar 10 triliun rupiah pada paket bantuan masyarakat. Beberapa oknum pejabat mengambil keuntungan dari anggaran bantuan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya prinsip keadilan yang dikemukakan oleh Augustinus. Menurut Augustinus, pemerintah yang seperti ini tidak berbeda dari sekumpulan perampok besar. Alih-alih melindungi rakyat, mereka justru merampas hak-hak masyarakat yang paling rentan. Augustinus akan menilai bahwa tindakan tersebut menghancurkan legitimasi pemerintah. Rakyat kehilangan kepercayaan dan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial. Untuk memperbaiki kondisi ini, pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menegakkan keadilan seperti melalui reformasi hukum dan pemberdayaan lembaga pengawasan. Pemikiran Augustinus dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk generasi yang kritis terhadap isu-isu ketidakadilan. Sebagai contoh, siswa dapat dilibatkan dalam simulasi pengambilan keputusan pemerintah untuk memahami pentingnya keadilan dalam kebijakan publik. Selain itu, pembelajaran berbasis kasus seperti korupsi bantuan sosial dapat membantu siswa memahami dampak buruk dari ketidakadilan struktural. Ini mengajarkan mereka pentingnya partisipasi aktif dalam mendorong akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan pemikiran Augustinus, pemerintah yang adil harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu pertama, transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, kedua yaitu adanya penguatan lembaga anti korupsi, yang ketiga yaitu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, pemerintah dapat membangun legitimasi yang kuat dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pemikiran Augustinus of Hippo mengingatkan kita bahwa keadilan adalah fondasi dari pemerintahan yang sah.
Tanpa keadilan, pemerintah beresiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mendorong pemerintahan yang adil. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari bersama-sama untuk memperjuangkan keadilan dan setiap aspek kehidupan.